Shalom. Sejak hari ini kita akan merenungkan tentang kitab Mika. Hari ini teksnya pasal 1 ayat 1 sampai 16. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7. Tuhan keluar dari tempatnya untuk menghukum Israel yang menyembah berhala, sehingga Nabi Mika berkeluh kesah dan melatap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang. Paragraf yang kedua ayat 8 sampai ayat 16. Malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Yehuda juga akan berkemas dengan telanjang dan malu. Tuhan akan datangkan penanggung kepada mereka. Kesimpulannya demikian. Nabi berkata kepada bangsa-bangsa dengan kata dengarlah dan perhatikanlah. Tuhan yang panjang sabar akan keluar dari tempatnya dan turun berjejak-jejak di atas bukit-bukit bumi untuk menghukum Israel. Hal ini karena pelanggaran dan dosa mereka yang menyembah berhala. Tuhan berkata bahwa Samaria menjadi timbuhan puing di padang. Segala patungnya akan dilumpuhkan. Nabi Mika mengaku bahwa aku hendak berkeluh kesah dan melatap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang. Hatinya sungguh berat karena mereka tidak kembali walaupun di depan kebinasaan. Selanjutnya, dia berseru tentang penghakiman Tuhan dengan sebagai permainan kata. Mereka akan gulingkan dalam debu di Bet-le-Afra, berartinya rumah debu. Penduduk Safir berarti indah akan berkemas dengan telanjang dan malu. Penduduk Ja'anan, Beri berlafal keluar, tidak berani keluar. Dalam teks hari ini, ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan melihatkan tentang Samaria dan Yerusalem kepada Mika, supaya memberitakan rencana Tuhan dan supaya mereka bertobat. Kedua, Tuhan akan menghukum Samaria dan Yerusalem dengan turunkan malapetaka dan datangkan penanggung kepada mereka sebab penyembahan berhala mereka. Ini jelas. Namun mereka sendirinya tidak mengerti, karena mereka berpikirnya penyembahan berhala itu artinya penyembahan kepada Allah. Ajaran bagi kita. Pertama, semuanya ini hukuman Tuhan terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Kedua, dosa mereka adalah penyembahan berhala dan persendalan secara agamawi. Merekanya berpikir menyembah Allah dan mereka beribadah kepada Allah, namun sebenarnya itu persendalan secara agamawi. Bukan mereka mencari kehendak Tuhan, hanya mencarinya keuntungan dirinya sendiri melalui ibadah. Inilah persendalan. Ketiga, Nabi Mika berkeluh kesah dan melatap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang. Sekalipun merasa malu, terjadi malu, namun kalau mereka bertobat, lebih banyak begitu. Bukan hanya Mika saja, sebenarnya Nabi Yesaya pun juga sudah berbuat demikian itu. Keempat, penduduk-penduduk kota-kota Yehuda akan menjadi telanjang dan malu. Anak-anak mereka akan menjadi gundul dan akan masuk pembuangan. Aplikasinya. Pertama, harus bertobat dan membuang berhala dari kehidupan kita. Berhalanya pada waktu kita menyembah atau beribadah kepada Tuhan, kita maunya apa? Sebenarnya bukan hanya kepada Tuhan, untuk beruntung apa atau untuk menjadi berhasil apa, itulah sebenarnya berhala bagi kita, dan itu kita harus berbuang. Kedua,
berhenti persendalan secara agamawi, hanya memandang Tuhan saja. Ketiga, usaha mengajar firman kepada anak-anak dan mewariskan iman yang murni. Ya, anak-anaknya menjadi gundul dan merekanya masuk pembuangan. Karena apa? Karena orang tuanya tidak mengajarnya tentang firman, tidak mewariskan tentang iman yang murni. Kita harus usaha tentang itu. Keempat, harus berkeluh kesah dan meratap tentang zaman ini dan memberitakan firman dengan hati sesungguhnya. Kalau begitu, PR praktik hari ini mencerminkan khotbah dan ajaran dengan firman. Apakah sungguh memberitakan kehendak Tuhan atau ada persendalan secara agamawi? Harus introspeksinya diri, kemudian bertobat tentang diri sendiri. Sekalipun kita hamba Tuhan, harus bertobat, kemudian memohon bertobat kepada jemaat juga. Ya, pentingnya ini, Tuhan hari ini sudah memperingatkan melalui Mika. Ini orang asing? Bukan. Sebenarnya orang Israel dan orang Yehuda. Sebenarnya mereka semuanya kelihatannya menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Namun sebenarnya mereka bersendalan. Kita juga begitu. Ya, ada banyak yang jahat di luar Tuhan, di luar gereja. Namun lebih pentingnya, kita harus bertobat lebih dahulu daripada mereka. Kita harus fokuskan tentang ini selama minggu ini. Ya, hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati.